nggak ada, Bu. Lagian nggak boleh pakai baterai yang di akhir, Bu. Tapi ya mobilnya masih macet. Buat Bapak Ibu guru yang mute, boleh bantu di mute dulu ya. Kita akan mulai. Oke. Selamat datang di Pengajar Belajar di hari ini tanggal 9 9 Juni 2021. Cepat banget ya, tiba-tiba di tahun 2021 udah bulan Juni. Nah, jadi mungkin aku jelasin sedikit buat Bapak Ibu guru yang baru pertama kali join di Pengajar Belajar. Jadi di sini kita ada dua program. Ada pengajar belajar ini khusus untuk para pengajar, guru-guru gitu. Lalu juga ada yang dikhususkan untuk para siswa, lebih ditujukan untuk yang perempuan ya. Nah, di sini kita ada beberapa program lagi. Di bawah pengajar belajar ada guru digital, itu lebih banyak untuk guru-guru komputer gitu. Lalu ada belajar mengajar di akhir pekan, yang biasanya di hari Sabtu jam 9 sampai dengan jam 11. Dan ini nih platform kita yang paling baru, yaitu kelas yang sekarang hari ini kita mau mulai pelajarin. Nah, sabar ya, pasti ya. Nah, jadi sebelum kita mulai, aku mau ingetin dulu untuk Bapak Ibu guru juga, untuk selama workshop berlangsung boleh tetap di mute, dalam keadaan di mute. Lalu jika misalnya ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul nih, bisa diketik langsung di chat box ya. Nanti aku akan bantu tanyakan ke Pak Haili langsung pas lagi ada sesinya gitu ya Pak. Nah, tanpa berlama-lama lagi, jadi hari ini kita akan belajar efektif mengajar pemrograman dasar bersama kelas. Nah, ini kita bareng dengan Pak Heli Kuncoro, yaitu selaku pengajar dan juga Head of Education dari Yayasan Generasi Maju Berkarya. Pak Heli, apa kabar? Baik, Stay. Yeay, nah mungkin nih udah pada nggak sabar juga. Bisa langsung dimulai aja, Pak. Silakan, aku stop share ya. Boleh. Terima kasih ya. Oke. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih udah hadir ya. Oke, kita langsung mulai ya. Aku share screen dulu, izin share screen. Ya. Nah, Bapak Ibu boleh buka website ini. kelas.pengajarbelajar.id. Mungkin saya mohon bantuan untuk taruh di chat, boleh? Oke, sebentar. Bentar kok chat aku hilang ya. Iya, aku juga. Aku aja deh, udah nemu. Oke. Ini. Okay, thank you. Ya, save. Oke, Bapak Ibu boleh klik di chat box, ada websitenya. Itu website kami. Jadi nanti rencananya saya akan memperkenalkan dulu platform kami yang baru di soft launch ya. Di bulan lalu, bulan Mei, di pas Hari Pendidikan Nasional kemarin. Kalau Bapak Ibu mengikuti komunitas pengajar belajar pasti ya tahu hal ini. Nah, di sini saya akan memperkenalkan dan juga mungkin nanti kalau ada waktu kita bisa masuk ke topik pertama dari pemrograman dasar. Karena nanti rencana kami ke depannya akan membahas setiap topik tentang pemrograman dasar. Jadi sangat bermanfaat buat Bapak Ibu guru nanti mungkin di tahun akademik ajaran baru ya, yang ingin mengajar pemrograman dasar di kelasnya atau mungkin ngajarin atau di luar sekolah mungkin bisa pakai ini juga sih, nggak masalah. Jadi untuk anak-anak yang pengen belajar pemrograman, nah kita bisa pakai ini. Oke, sudah dibuka ya? Kalau ada kendala silakan di chat atau mungkin bisa langsung bicara juga boleh. Nah, di sini di homepage-nya itu rencananya Bapak Ibu bisa lihat ini kelas-kelas yang juga akan hadir, itu pemrograman web, ada sistem komputer, dan pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini itu kita menggunakan kurikulum nasional dari SMK. Nah, jadi kita basisnya dari SMK. Kita mengikuti kurikulum pemerintah, tetapi di sini kita ada pembaharuan dari mungkin segi topiknya dan segi pembahasannya, kita mengikuti dunia industri sekarang yang dipakai apa aja, dan kita berkolaborasi sama Yayasan Anak Bangsa Bisa dari salah satu brandnya Gojek. Jadi kita setiap bikin konten, kita memvalidasi dengan mereka apakah memang kurikulum ini valid dan masih reliable untuk diajarkan kepada para murid.
Nah, seperti contoh, kita sudah memperbarui di pemrograman dasar ini. Bapak Ibu bisa klik. Nah, itu kita sudah memperbarui isinya. Kalau di kurikulum nasional, kalau saya tidak salah ya, saya masih melihat buku yang tahun 2017 atau 18 punya ya. Saya agak lupa sih. Itu masih mempelajari programnya menggunakan Pascal. Jadi masih basic banget, dan Pascal itu menurut kami, dan juga kami sudah melakukan riset kepada para ahli di dunia industri, dan kalau Pascal itu memang bagus buat logika dasar, buat mengenal pemrograman, tetapi mungkin alangkah baiknya kita membarui dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sedang dipakai saat ini, yaitu salah satunya Python. Nah, kita akan menggunakan Python di dalamnya. Jadi cukup menarik menurut para guru yang sudah kita ajak diskusi, dan juga para ahli di dunia industri, dan juga tim kami sendiri. Nah, itu menarik banget Python. Jadi kita mulai belajar di sini, ada klik mulai belajar, itu pasti langsung mulai. Nah, unduh ringkasan, Bapak Ibu boleh coba diklik. Unduh ringkasan itu isinya silabus. Jadi outline-nya bahan-bahan materi yang akan diajarkan selama 1 tahun ajaran. Nah, pemrograman dasar ini itu diajarkan di kelas 10 tingkat SMA, dan tidak menutup kemungkinan ini bisa dipakai di tingkat SMP kalau menurut saya. Karena anak-anak SMP sekarang sudah mulai pengen belajar programming, dan Python pun mereka bisa ikutin. Karena kalau SD itu biasanya mereka mulai belajar pakai Blockly programming. Nah, kalau Blockly programming itu saya bisa share di sini. Bapak Ibu masih bisa lihat screen saya ya. Ini Bapak Ibu boleh pakai ini nih. Menarik. Nanti kita coba sebentar ya. Nah, di sini blockly.games. Jadi ini websitenya, saya copy juga ya di chat ya. Nah, kalau saya itu mengajarkan pertama-tama mengenalkan anak-anak yang benar-benar belum ngerti programming, belum pernah menyentuh programming, saya ajak mereka ke website ini. Dan dia itu free to use. Dan kurikulumnya itu ya cukup singkat. Bisa diklik di sini, info for educators. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Cukup singkat. Dan mereka merekomendasi juga beberapa website. Ada C-Experts dari Google. Dan Grasshopper. Grasshopper itu buat belajar JavaScript. Lalu ada Code with Google. Nah, kalau saya prefer pakai ini, blockly.games. Nah, kita coba ya, lihat sebentar di sini sebelum masuk ke kelas. Nah, Bapak Ibu boleh sambil coba, boleh diklik yang pertama. Ini kita belajar logikanya dulu, algoritmanya dulu. Jadi sebenarnya kalau belajar Blockly atau Scratch, itu kita dibilang belajar coding, ya ada yang bilang juga bilang bukan. Kalau ada beberapa ahli bilang seperti itu, lebih tepatnya belajar algoritma kalau kata para ahli. Tetapi kalau di sini ya bilangnya ya biar gampang aja seragam itu kita bilang belajar coding. Nah, ini kita pasang-pasang ini ya kayak masukin puzzling. Ya, puzzle. Snail berarti yang ini. Nah, right-nya choose-nya. Terus ini duck gitu. Nah, mungkin nanti ke depannya siapa tahu kita bisa membuat yang versi bahasa Indonesia. Gitu. Ini boleh coba-coba sih. Karena sekarang itu banyak platform seperti ini menyerupai apa namanya? Scratch atau Blockly programming, tapi masih sedikit yang menyediakan bahasa Indonesia. Gitu. Nah, ini kita ganti. Oke. Kucing kakinya 4 ya. Bebek kakinya 2. 6. Nah, terus ini Big Stinger. Pengalaman Manfiti. Terus ini feathers, shell, slime, whiskers apa ya? Saya jadi lupa. Ini maksudnya kucing. Oke, kita cek answer. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terus ini cukup singkat aja di sini. Terus ada mesh, Bapak Ibu bisa lihat nanti. Ini untuk belajar pergerakan seperti itu. Jadi mungkin sambil belajar bahasa Inggris kali ya, anak-anak juga.
move forward, turn left, dan turn right gitu. Ini boleh langsung di run program, move forward. Move forward. 2 kali ya, seperti itu. Nah, nanti bisa dicoba nih, ada level-levelnya, Bapak Ibu boleh coba. Saya akan balik lagi, nanti boleh coba nih sampai di level yang selesai. Kalau BERT itu nanti belajar tentang if dan else. Kalau Turtle belajar tentang looping. Kalau Movie udah kombinasi di antara mereka semua. Dan juga mungkin ada functionnya sedikit. Nah, nanti boleh dicoba. Nah, kita balik lagi ke kelas ya. Nah, kira-kira seperti itu. Intermezzo sedikit. Jadi buat anak SD kira-kira apa, buat anak SMP itu juga udah bisa pakai platform kita nih, kelas SMA terlebih lagi udah pasti harus bisa ya pakai ini. Nah, Bapak Ibu boleh download untuk ringkasan. Nanti dia akan dialihkan ke sini. Nah, seperti ini. Ini kita buat mengacu ke kurikulum nasional SMK. Jadi mungkin nanti ke depannya kita akan banyak update juga apabila kurikulumnya sudah diupdate oleh Kementerian Pendidikan. Nanti pasti kita update lagi. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu boleh baca sekilas. Itu semua isinya ada di platform ini. Gitu. Kita balik ke sini ya. Oke, mungkin kita bisa coba mulai di topik pertama. Dasar algoritma. Kita bisa klik mulai belajar. Kita mulai latihan. Nah, kita menyediakan ada pretest sama posttest. Nah, di pretest ini untuk mengetahui bagaimana kemampuan kita atau pengetahuan kita tentang algoritma. Seperti itu. Yang tentang topik 1, konsep dasar algoritma. Ya, kita bisa klik mulai di sini. Nah, kita bisa jawab. Jawab aja bisanya. Gitu. Ini saya nggak ngasal ya. Dia cepet aja. Jadi Bapak Ibu boleh coba sendiri. Nah, ini saya cuma mau kasih lihat aja. Oke, kalau sudah, nah ini ada skornya. Nanti setelah kita menyelesaikan satu topik, ada tesnya lagi. Jadi ketika kita belajar, itu nanti ada evaluasinya. Jadi itu adanya post-test kita bilangnya. Nah, kita masuk ke topik yang pertama, itu dasar algoritma, konsep dan struktur penulisan algoritma. Nah, di sini ada unduh materi. Jadi Bapak Ibu boleh klik di sini. Sini ada file-filenya. Bapak Ibu boleh download. Itu gratis. Memang kita sediain buat Bapak Ibu selalu gratis. Karena memang kita ya senang membantu Bapak Ibu guru. Ada yang namanya aktivitas asik. Ini nanti kita akan lakukan di ujung topik. Lalu ada slide. Template itu maksudnya slide presentation. Kalau Bapak Ibu mempunyai proyektor di sekolah itu bisa pakai slide ini. Jadi disorot ke papan tulis. Itu kita udah siapin semua. Terus ada RPP. RPP itu ya atau kita bilangnya kalau bahasa Inggris kan lesson plan ya. Itu mau ngapain aja di kelas itu juga sudah kita buat, kita bantu buat. Terus ada handout. Handout itu kayak istilahnya buku modul. Ya, di sini teori-teorinya ada di dalam semua. Terus ayo pemanasan itu kegiatan awal. Kalau kita biasa awamnya bilang kegiatan pemanasan ya, emang benar ya. Kegiatan engagement atau bilangnya ice breaking. Nah, karena disebutnya ice breaking. Nah, ini buat memotivasi murid-murid di kelas. Jadi ada kegiatan semua. Nah, mungkin kita bisa mulai dari sini.
Di platformnya itu juga udah ada ringkasan dari isi handout tersebut sebenarnya. Nah, untuk mengetahui lebih detail, Bapak Ibu bisa buka handout. Nah, mungkin kita bisa cek ya, sekalian handout-nya seperti apa. Saya buka di sini. Nah, ini handout ya, Bapak Ibu boleh download. Formatnya PDF. Jadi pertama itu akan dibahas apa itu algoritma. Terus yang kedua contohnya dalam sehari-hari. Terus yang ketiga itu struktur penulisannya bagaimana, algoritma. Lalu ada contohnya juga kerangka algoritma itu yang lengkap itu yang bagus itu seperti apa, ada judul, bagian, dan deskripsi, deklarasi sama deskripsi. Nah, udah 3 halaman aja, nggak banyak-banyak. Ada pertanyaan kira-kira? Oke, Silakan ya. pertanyaan nih dari Bapak Nggak Ibu. ada pertanyaan. Belum nih kayaknya. Belum. Oke, kita lanjut ya. Dan saya akan menunjukkan RPP di sini. Nah, RPP-nya itu juga seperti ini kira-kira. Nanti kalau ada masukan dari Bapak Ibu silakan. Kita terbuka banget. Karena kita menurut ya kita udah review segala macam dan ini udah oke. Mungkin kalau ada masukan lebih tambah oke lagi. Dan kita terus mengevaluasi diri kita sendiri dan kita juga akan terus memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Makanya kita butuh Bapak Ibu untuk menggunakan ini dan memberikan feedback gitu. Karena ini juga bisa dipakai oleh Bapak dan Ibu guru lainnya. Seperti itu. Nah, di sini itu saya menggunakan maksudnya kami menggunakan 5E atau 5E dalam kegiatan pembelajarannya, yaitu engage, explore, explain, elaborate, sama evaluate. Gitu. Nah, bagian engage itu yang tadi kegiatan pemanasan. Bapak Ibu bisa baca sekilas. Terus kita juga kasih tahu materialnya apa. Oh ya, sebelum masuk ke sini, jangan lupa untuk baca tujuannya. Itu harus tercapai. Dan kompetensinya juga harus tercapai. Nah, Bapak Ibu bisa selipin sendiri nanti di kurikulum menurut Bapak Ibu yang di sekolah masing-masing. Karena setahu saya ya, itu setiap sekolah itu mempunyai value yang beda-beda, nilai atau sikap yang harus dicapai di dalam karakter sekolah itu apa aja, itu berbeda-beda, tergantung tiap sekolah. Nah, itu boleh ditambahkan di sini, kompetensinya. Gitu. Apa aja yang harus dicapai dalam kompetensi sikap. Nah, di sini kita udah masukin nih, keterampilan bertanggung jawab, reflektif, percaya diri, mandiri, dan inovatif. Seperti itu. Yang harus dicapai. Memang di sini masih ada kekurangan, indikatornya belum jelas. Jadi mungkin nanti ke depannya kita akan tambahkan indikator yang harus dicapai itu apa yang bertanggung jawab di sini. Nah, seperti itu. Dan misalnya keterampilan kreativitasnya, indikatornya yang mana yang harus dicapai. Nah, itu mungkin di sini belum terlalu detail, jadi mungkin nanti ke depannya kita akan taruh. Nah, kita buat sesingkat mungkin supaya Bapak Ibu juga nggak bingung bacanya, karena setahu saya, pengalaman saya, RPP itu bikin pusing sih kalau baca. Nah, semoga ini nggak bikin pusing Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu kegiatan engage, itu awal pola kelas. Jadi pas masuk kita melakukan ini, kegiatan ayo pemanasan. Nah, bisa dibaca detailnya, nanti akan saya jelaskan. Lalu ada explore, dan explore itu biasanya kita berdiskusi. Melakukan kegiatan diskusi kelompok. Lalu ada explain, nah explain itu udah mulai lebih kayak istilahnya ada kombinasi sedikit sama teacher center. Karena di sini kami menggunakan metode student center, jadi terpusat pada murid. Nah, di explain itu mungkin ada sedikit metode teacher center. Jadi gurunya ceramah menjelaskan konsep-konsepnya untuk meyakinkan siswa kalau konsepnya itu, teorinya itu yang benar yang mana, seperti itu maksudnya. Nah, di sini terus elaborate. Nah, elaborasi di sini itu lebih penerapan teori. Jadi kayak misalnya mengerjakan soal latihan atau misalkan mempraktekkan sesuatu. Nah, di sini elaborasi. Jadi menerapkan teori yang sudah ada. Apakah benar? Lalu kalau benar kita menerapkan itu, seperti itu. Lalu dievaluate. Nah, setelah kita melakukan elaborasi, ya kita evaluasi. Nah, di evaluasi ini kita melakukan aktivitas asik.
di mana kegiatan paling akhir itu seperti membuat proyek atau kerja kelompok atau mungkin soal latihan atau soal ujian mungkin ya. Nah, tapi kalau di sini kita menyediakan aktivitas asik. Jadi memang kegiatannya itu di dalam kelas kita membuat senang mungkin. Jadi anak-anak semakin semangat untuk belajar. Seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Itu RPP-nya, lalu slide-nya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat slide-nya. Jadi benar-benar sesuai steps-nya. Ayo pemanasan. Terus ada langkah-langkahnya di sini. Jadi kurang lebih Bapak Ibu tinggal buka slide sama handout. Itu sebenarnya udah cukup. RPP mungkin bisa dibaca sebelum mulai kelas. Jadi tahu apa yang harus dilakukan. Nah, seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat. Oke. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, kita mulai masuk. So far nggak ada pertanyaan ya jauh ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi di pelajaran pertama ini kita akan belajar tentang algoritma. Nah, di kegiatannya ini yang pertama itu ayo pemanasan. Di ayo pemanasannya itu kita mengajak murid. Oh ya, saya lupa buka. Ini ayo pemanasannya. Jadi kita meminta murid untuk secara tidak langsung mengajarkan mereka tentang algoritma. Nah, itu tentang apa ya maksudnya? Jadi susah ngomongnya. Itu mengajak siswa untuk menuliskan kegiatan sehari-hari mereka. Nah, apa aja boleh. Nah, di sini kita kasih contoh misalkan menggosok gigi atau bangun dari tempat tidur, itu apa yang harus mereka lakukan. Pergi ke sekolah, apa yang harus mereka lakukan. Atau misalkan mencuci tangan, itu yang lagi ngetren semenjak pandemi, mencuci tangan, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, mereka bisa tuliskan bebas. Jadi aktivitasnya bebas dari mereka. Karena kalau kita yang tentukan, itu mengurangi tingkat kreativitas mereka. Seperti itu. Nah, atau misalnya membuka aplikasi pada smartphone. Nah, itu juga boleh. Apa aja boleh yang sering mereka lakukan. Atau main sepeda. Atau mau main bola. Apa yang harus mereka lakukan. Seperti itu. Nah, ini boleh berkelompok. Atau boleh individu. Jadi terserah Bapak Ibu. Kalau saya lebih prefer kasih kelompok. Jadi mungkin satu kelompok itu isinya sekitar maksimal 3 orang lah. Minimal 2. Udah pasti berpasangan. Siapkan itu ada alatnya. Kertas. Dan pensil aja. Atau mungkin spidol. Boleh. Lalu diskusikan dengan teman-temannya. Dan urutannya itu nanti Bapak Ibu guru bisa bilang ke anak-anaknya itu sedetail mungkin. Jadi kayak contohnya pergi ke sekolah. Itu memakai seragam. Jadi memakai seragamnya boleh detail. Jadi misalnya masukkan tangan atau masukkan kancing, seperti itu boleh. Jadi tinggal kasih keyword ke anak-anak kayak itu sedetail mungkin. Nah, lalu tempelkan hasil tulisannya di depan kelas. Jadi ketika tulisan-tulisannya di kertas itu berkelompok, maju ke depan boleh ditempelin, tempel di dinding, atau misalkan kumpul ke Bapak Ibu gurunya juga boleh. Kalau saran saya lebih baik itu ditempel ke dinding, jadi murid-murid yang lain kita kasih waktu untuk baca keliling. Apa aja sih kegiatannya, lalu kita bisa nanya ke anak-anak yang mana yang paling baik seperti itu. Atau bisa kita mengajak satu kelompok, menunjuk satu atau 2 kelompok untuk mempresentasikan kegiatan yang sudah mereka pilih. Nah, itu bakal menarik. Tapi jangan lama-lama. Kira-kira ngambil waktunya sekitar 15 menit lah paling lama untuk kegiatan ini. Gitu. Nah, di sini ada petunjuknya. Yang tadi ya, di modulnya. Jadi cukup jelas. Nah, ini tahap kedua, brainstorming. Brainstorming itu setelah mereka melakukan kegiatan pemanasan, jadi mereka balik ke tempat duduk, lalu kita mengajak mereka untuk di dalam kelompok yang sama, atau Bapak Ibu mau mix lagi juga boleh, mau buat ulang lagi kelompok yang baru juga boleh, teman-temannya pilih sendiri juga boleh, atau teman sebangkunya kalau mau cepat juga boleh. Nah, itu
kita mengajak mereka suruh diskusi dari kegiatan yang mereka sudah lakukan, apa itu algoritma, seperti itu. Jadi mereka akan mengeksplor sendiri tuh. Jadi mencari tahu apa sih algoritma, kira-kira dari tadi apa ya, kalau kita disuruh susun misalkan kegiatan, jadi mereka tuh bisa tahu algoritma itu apa. Atau ya mungkin di sekolahnya mengizinkan anaknya untuk membuka komputer, untuk browsing, mencari tahu algoritma itu apa, itu juga boleh sih, nggak masalah. Jadi mereka bisa beride di sini. Nah, di sini ada petunjuknya. Jadi tidak hanya kita tanya ke anak murid, apa itu algoritma? Ayo anak-anak tulis apa algoritma dari kegiatannya kita, itu bukan hanya seperti itu. Jadi kita bisa lihat panduannya. Nah, seperti ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka bisa diskusi bareng sama temannya yang harus jawab. Ini pertanyaannya. Apa tujuan dari masing-masing langkah kerja yang tadi mereka buat tentunya, aktivitas, apakah ada tahap persiapan, mungkin mereka bilang jawab ada, apakah ada tahap proses, ada, apakah ada hasil output, ada, apakah langkah-langkah di atas tersebut disebut algoritma. Nah, mereka kan masih bingung tuh algoritma apa sih. Nah, mereka akan cari tahu, kalau iya kenapa, gitu, seperti itu. Atau mungkin kalau di kelas itu nggak ada yang tahu algoritma itu apa, Bapak Ibu boleh kasih tahu sih sebenarnya. Kasih clue-nya. Nah, bagaimana menyusun algoritma yang baik dan benar. Seperti itu. Nah, ini bisa diskusi. Jadi Bapak Ibu juga bisa tanya, tunjuk satu kelompok yang udah selesai, siapa yang jawab. Nah, kita kasih tahu jawabannya benar itu apa. Nah, jawabannya ada di sini. Jadi Bapak Ibu boleh nonton videonya. Kita coba nonton ya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lanjut kembali videonya. Itu penjelasan tentang algoritma dari tim kami. Jadi Bapak Ibu bisa lihat videonya. Jadi kalau misalkan tapi ada kendala koneksi di dalam sekolah, misalkan tidak bisa play videonya, nggak masalah. Di sini kita bisa jelasin juga, udah ada ringkasannya, atau di modul itu, modulnya yang handout itu boleh dibagikan ke anak-anak. Jadi memang untuk teori buat semua orang ya. Jadi memang targetnya itu tidak hanya untuk buat guru, tapi buat anak-anak pun juga bisa handout-nya. Nah, slide-nya itu juga boleh sebenarnya kalau ada yang anak-anak minta, karena memang anak-anak bisa akses juga sih ya. Nggak masalah sih. Cuma memang platform ini kita khususkan untuk Bapak dan Ibu guru gitu. Nah,
algoritma. Jadi memang algoritma itu adalah suatu urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi harus ada sistematis dan logis. Jadi contohnya itu kayak ada video. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Saya juga agak lupa sih videonya, linknya. Nanti saya kasih di ujung setelah materi ini. Jadi videonya itu menceritakan ada satu ayah ingin anaknya menuliskan langkah-langkah untuk membuat roti selai. Jadi seperti itu. Jadi setelah anaknya menulis, sang ayah itu mengikuti tulisannya si anak. Apakah benar apa salah? Jadi kalau memang salah, ya pasti hasil roti selainya pasti salah, pasti gagal. Seperti itu contohnya. Jadi kalau yang dari video tadi memang berawal dari masalah. Masalahnya itu apa? Kalau yang tadi yang contoh saya kasih, ya masalahnya pengen buat roti selai itu bagaimana? Itu masalahnya. Atau kalau di programming, contoh masalahnya ya misalkan ingin membuat program bermain batu kertas gunting. Nah, itu masalah sebenarnya. Bikin programnya gimana ya? Itu masalah sebenarnya. Atau bisa lagi masalahnya secara global, wah kita bosan nih, kita butuh permainan. Ayo kita buat pakai program. Nah, itu masalah. Itu solusinya di sana. Kita buat game. Nah, buat game itu pasti tentunya ada algoritma. Tahap-tahapnya apa? Seperti itu. Nah, ini paling penting. Jadi ini benar-benar dasar sebelum kita mau jadi programmer atau ingin melakukan pembelajaran pemrograman atau anak ingin belajar programming, itu harus benar-benar paham di algoritma. Karena kalau algoritmanya belum paham, itu pasti susunan program otomatis mungkin ada yang terlengkap atau terlewati atau mungkin berantakan sistemnya, jadi mungkin outputnya tidak sesuai yang dikehendaki, seperti itu. Jadi memang algoritma ini penting. Nah, di sini ada tujuannya. Jadi memang untuk menyederhanakan masalah, memudahkan membuat solusi, meminimalisir penulisan secara berulang-ulang. Jadi nanti kita akan belajar juga di bab berikutnya itu ada yang namanya kita menggunakan fungsi dalam pemrograman. Nah, fungsi ini untuk menghindari program yang terlalu panjang dan kita tinggal memanggil satu perintah, dia akan tetap melakukan gitu. Lalu memudahkan proses modifikasi, dokumentasi, terus membantu menemukan kesalahan. Jadi kalau ada urutan yang nggak jelas, kalau kita paham algoritmanya, susunannya, bacanya, itu pasti kita tahu, oh ada error di sini, seperti itu. Ada yang kurang di sini, jadi kita bisa menambahkan. Nah, di sini kita bisa kasih penekanan lagi ke anak-anak. Jadi setelah belajar ini, menurut kamu algoritma apa sih? Gitu. Tadi kan di sebelumnya di pas brainstorming itu juga udah ada sebenarnya. Kita sempat singgung sedikit algoritmanya itu apa. Nah, setelah mereka mendengarkan penjelasan kita tanya mereka lagi algoritma itu menurut mereka apa? Apakah benar-benar mereka paham atau tidak? Seperti itu. Lalu kita bisa tanya, mengapa sih algoritma itu penting? Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak dan juga kita bisa tahu jawaban dari mereka. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Dan nanti video ini bisa Bapak Ibu play sendiri. Karena kalau saya play nanti mungkin waktunya nggak cukup ya. Oke, so far ada pertanyaan nggak sejauh ini? Kita ada bagian di 1.4 tentang bagaimana struktur penulisan algoritma yang baik. Ada pertanyaan mungkin? Tadi ini ada pertanyaan sih Pak dari Pak Ucok. Kalau videonya memang tidak ada suaranya ya berarti? Oh iya, benar. Aduh, aku baru baca chat. Sorry. Iya. Tadi aku juga dengar nggak ada suaranya sih. Sebentar ya. Mungkin aku share salah. Oh, aku lupa share sound. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa play. Maaf ya. Oke, ini kita coba lagi nih di sini. Coba ya. Struktur penulisan algoritma itu bagaimana dan seperti apa? Oke, jadi algoritma itu membutuhkan spesifikasi input yang dibutuhkan. Ada masalah gitu ya, atau ada inputan. Kemudian memprosesnya langkah demi langkah dan menghasilkan output. Outputnya itu sebagai solusi dari sebuah masalah. Oleh karena itu, dibutuhkan struktur penulisan algoritma yang baik, yang jelas, yang logis, yang masuk akal, yang terstruktur gitu ya teman-teman ya. Jadi balik lagi yang tadi,
Algoritma itu digunakan untuk mencari sebuah solusi dari permasalahan. Nah, lalu struktur algoritma itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, nama atau judul algoritma. Nah, ini memberikan gambaran secara singkat apa tujuan dari algoritma. Jadi kita membuat algoritma itu untuk menyelesaikan masalah apa. Itu contoh tadi, resep donat kentang. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ada bagian deklarasi. Nah, ini adalah tahap persiapan algoritma. Apa saja yang dibutuhkan? Contoh, 4 telur, setengah kilogram tepung terigu, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari tahap deklarasi. Oke, kemudian yang ketiga, bagian deskripsi. Nah, bagian deskripsi ini adalah serangkaian instruksi untuk memproses input dan menghasilkan output. Jadi gampangnya ngomong, deskripsi ini itu adalah cara kita memberikan tahapan-tahapan agar menyelesaikan sebuah masalah gitu. Contohnya, yang pertama masukkan telur, yang kedua apa, yang ketiga apa, sampai si donatnya itu jadi. Itu bagian dari deskripsi. Jadi kalau kita lihat pada resep donat kentang yang sudah kita perlihatkan tadi, bagian judul adalah resep donat kentang. Jadi menjelaskan kita itu mau menyelesaikan masalah apa. Gitu. Kemudian, bagian deklarasi apa yang dibutuhkan, bahan-bahannya apa aja. Setengah kilogram tepung terigu, 4 butir telur, dan lain sebagainya. Kemudian bagian deskripsi, cara membuatnya, urutan-urutan langkah kerjanya. Gitu teman-teman. Jadi, silahkan tentukan struktur dari algoritma yang sudah teman-teman buat, di mana judulnya, deklarasinya, dan deskripsinya. Nah, lalu jangan lewatkan karena setelah ini ada aktivitas asik. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan tadi dari Pak Ucok ya, itu keterampilan sistem algoritma ini keterampilan yang dibutuhkan untuk STEM. Kalau untuk STEM agak berbeda ya kalau menurut saya. Kalau STEM itu lebih luas lagi sehingga hanya belajar programming dan algoritma. Memang algoritma itu dipakai juga. Sebenarnya algoritma juga dipakai di semua pelajaran sih. Kalau menurut saya itu bisa juga diterapin di bahasa Indonesia karena kan ada step-stepnya. Dan kehidupan sehari-hari pun kita juga pasti membutuhkan algoritma. Ya kayak yang tadi kegiatan aktivitas sehari-hari karena kita mungkin terbiasa sudah melakukannya secara tidak langsung ya kita memang sudah belajar algoritma pada dasarnya. Ya kayak yang tadi misalkan contohnya saja yang paling simpel itu membuka pintu. Nah, untuk membuka pintu kan pasti kita kalau algoritmanya karena kita memang secara tidak langsung menerapkannya, tapi kalau kita jabarkan menurut tulisan, nah itu kalau kita tumpahkan dengan kelakuan kita mungkin agak berbeda. Seperti itu. Nah, ini kita pengen menerapkan di sini kenapa? Karena di dalam pemrograman itu kan kita biasanya ngetik-ngetik tuh. Nah, kita itu harus detail. Jadi tidak boleh ada yang terlompat. Jadi kayak yang tadi itu ada struktur penulisan algoritma, itu ada bagian kepala, judul algoritma tentu saja judul programnya apa yang mau dibuat, terus deklarasi itu kayak variabel-variabelnya itu harus ditentuin, dan nilai-nilai awalnya apa yang mau dideklarasi, lalu deskripsi itu ya udah masuk ke isi, jadi programnya isinya apa aja, gitu. Jadi kayak tahap, misalkan algoritma di pelajaran matematika, itu udah pasti dipakai sih. Kayak ingin menghitung penjumlahan, pasti kan ada caranya tuh, step-stepnya itu kita bilang sebenarnya urutan yang sistematis untuk menjumlahkan sebuah bilangan, itu udah kita bisa katakan algoritma. Seperti itu. Sistem, ya seperti itu. Nah, kalau di STEM itu sebenarnya ada proses lagi tersendiri, Pak Ucok. Jadi kalau STEM itu kita pakai engineering design process. Jadi aku bisa tulis di chat ya, nanti Pak Ucok bisa cari-cari. Engineering design process namanya. Nah, kalau STEM itu pakai proses ini, jadi agak mirip juga nama design thinking, mungkin kalau pernah dengar, tapi dia lebih engineering kalau STEM. Seperti itu. Kalau dalam matematika itu ya algoritma ya boleh kalau memang mau terapkan pembelajaran algoritma ya kalau di matematika. Jadi contohnya misalkan Bapak Ibu lagi belajar aljabar, penjumlahan aljabar ya, kita minta murid
mungkin untuk mendengarkan penjelasan kita dahulu. Lalu ketika mereka sudah mengerti, mereka boleh tulisin tuh urutan cara menjumlahkan bilangan itu apa aja yang perlu dilakukan. Nah itu kalau udah ada urutannya, langkah pertama, misalkan melihat variabelnya sama atau tidak. Seperti itu. Nah itu udah urutan. Kedua, jika sama, maka bisa dijumlahkan. Seperti itu. Nah itu urutan, namanya kita bilang algoritma. Gitu. Jadi kalau emang bahasa awamnya umumnya sih urutan ya. Cuma kita kalau bahasa komputer bilangnya algoritma gitu. Iya, betul Pak Ucok. Jadi kalau dalam menyelesaikan masalah, kita bisa kasih tahu nih misalkan dalam pelajaran apa ya yang suka kasih masalah ya, PPKN atau bahasa Indonesia juga bisa sih. Kayak studi kasus misalkan. Ada masalah misalkan masalah apa ya? Masalah dalam pertemanan. Misalnya ada masalah miskomunikasi, langkah apa yang harus kalian lakukan untuk mengatasi kesalahan dalam berkomunikasi, misalnya seperti itu. Nah, itu boleh tulisin langkahnya. Kalau yang urutannya langkahnya benar, nah itu kita bilang kalau udah sistematis dan benar, dan memang urutannya baik, kita bilang itu algoritma. Gitu. Kalau dalam bahasa matematikanya, nggak ada sih ya. Kita bilangnya sih kalau guru matematika tetap bilangnya langkah-langkah ya. Cuman emang algoritma itu kita boleh kok bilang ke anak-anak algoritma gitu. Jadi mengenal gitu. Kalau STEM itu Bu Ika nanya ya, STEM itu di Mapel apa? Kalau STEM itu apa ya? Lebih bilang metode sih tepatnya kalau STEM. Jadi ada juga beberapa sekolah yang sudah mulai menjadikan STEM itu subjek tersendiri ya. Matematika sebenarnya STEM juga bisa benar. Jadi kalau menurut saya pengalaman pribadi saya, kalau STEM itu harus ada nilai engineering-nya di dalamnya. Jadi lebih menitik beratkan engineering-nya sebenarnya. Jadi harus ada satu kesatuan gitu. Ya, jadi kadang-kadang kayak contohnya project, nggak semua project kita bisa bilang STEM. Jadi misalnya ada project matematika, misalkan hanya menggunakan penggaris atau menggambar, contohnya ya, project matematikanya misalkan menggambar grafik. Nah, itu belum STEM sepenuhnya sebenarnya. Gitu. Tetapi kalau kita menerapkan pembelajarannya itu di dalam matematika pengen melatih anak-anak supaya belajar grafik, kita memakai robot, terus kita memakai robotnya itu kita mempelajari tentang kecepatan dan percepatan, lalu kita minta anak-anak untuk gambar grafiknya, dan itu udah pasti STEM. Gitu. Jadi harus ada keseluruhannya. Nah, itu baru project. Ya, betul. Membuat mobil sederhana, tapi kita menghitung kecepatan rodanya atau kecepatan mobilnya, lalu kita plot grafiknya, percepatannya. Nah, itu baru kita bisa katakan STEM. Seperti itu. Jadi sisi engineering-nya dapat, teknologinya itu dia membuat mobil, terus matematikanya itu dia menggambar grafik, menghitung, lalu di sisi sainsnya dia belajar tentang motion, percepatan, pergerakan. Seperti itu. Oke, jadi bahas STEM nih. Kita lanjut ya di sini ya. Pemrograman algoritma. Di sini sebenarnya juga ada unsur STEM ya sedikit sih, tapi nggak sepenuhnya STEM. Gitu. Ini hanya pelengkap tools buat STEM sebenarnya. Nah, di sini kita bisa lanjut lagi, mulai latihan aktivitas asik. Nah, kita balik ke modul. Nah, di aktivitas asik ini tentu saja kita membagikan file yang ini ya, anak-anak. Kita bisa print atau misalkan kita bisa kasih soft copy-nya kalau mereka punya komputer. Kalau misalkan nggak punya komputer ya kita terpaksa harus mencetak dan memperbanyak. Jadi memang masih ada minus ya tadi ya, kita mau mempermudah Bapak dan Ibu guru, ternyata memang ya cara ini yang mungkin masih terbaik ya. Belum ada cara lain yang bisa lebih membantu. Nah, di sini itu kita menyusun susunan. Jadi ada kotak-kotak ini. Kita minta anak itu untuk gunting. Ini boleh berkelompok, boleh berpasangan. Kita minta mereka gunting, lalu kita minta mereka susun kotak-kotak ini hingga menjadi algoritma dan jadi urutan yang baik.
untuk membuat telur dadar. Ya, gitu. Lalu kita tempel. Setelah kita gunting, kita tempel di kertas. Jadi urutannya mana? Nah, ini belajar susunan sih. Itu. Ya, betul. Prakarya juga bisa sebenarnya. Prakarya itu kan ada langkah-langkah tuh kayak membuat kodok. Nah, membuat kodok itu kodok lipat di kertas origami. Itu pasti ada langkah-langkah, itu sebenarnya algoritma. Kita bisa bilangnya algoritma. Gitu. Karena udah sistematis. Cara ngelipatnya, cara itunya mesti benar-benar sesuai. Nah, di sini tidak hanya satu kita siapkan, kita juga siapkan ada banyak yang lainnya. Nah, tadi ada yang bilang prakarya. Nah, di sini kita bisa selipin prakarya di algoritma. Gitu, saya bikin katak atau bikin burung, ya kan, bisa juga, bebas. Ini hanya contoh. Yang tadi roti selai juga bisa. Terus itu juga ada mie instan, karena saya tahu anak-anak teman mie instan, jadi kita bisa minta anak-anak, ayo coba bikin algoritma urutan bikin mie instan itu gimana, gitu. Jadi mereka pasti ada yang salah nih. Nah, ini untuk yang topik pertama dari kelas yang pertama, topik pertama, pelajaran pertama. Ya, maaf, ada pertanyaan? Kalau sudah, kita bisa mulai latihan. Nah, di sini kita sediain timer. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai komputer, Bapak Ibu bisa pakai timer ini supaya nggak kelamaan atau nggak kecepatan. Juga nggak masalah sih kalau kecepatannya. Yang masalah itu kalau kelamaan, nah kita hanya batasi waktu 30 menit. Jadi kalau kelewatan 30 menit, takutnya nanti pelajaran untuk berikut-berikutnya nggak tercapai. Nah, kita bisa lewati kalau nggak mau pakai timer. Kalau Bapak Ibu nggak mau pakai aktivitas asik ini, ya bebas juga sih, nggak masalah. Nah, kita bisa balik lagi kembali menu utama, lalu kita ke algoritma 1. Itu kita bisa klik di sini, kita klik mulai. Nah, nanti kita akan lanjut lagi nih tentang algoritma 1. Dan di sini saya mau cari dulu nih. Sebentar, saya stop sharing dulu ya. Sambil mungkin ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu Guru mungkin ada pertanyaan, ada yang belum jelas atau mau tanya apa nih tentang kelas, boleh ditanyain nih ke Pak Eli. Ya, mohon maaf Iya, Kak. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam, Bu. Kak, berarti untuk materi ini kita bebas, maksudnya untuk mengajarkan misalnya kita daring gitu ya, untuk slide-nya kita misalnya pas waktu presentasikan itu diperbolehkan berarti? Apa kita harus modifikasi sendiri gitu, maksudnya buat sendiri gitu, apa gimana? Sebentar, saya jadi gagal paham nih, Bu. Maksudnya Ibu mau modifikasi pembelajarannya ya? Maksudnya misalnya kalau secara utuh gitu gimana? Misalnya kan terkadang kita misalnya mengajar, aduh belum ada, misalnya pas materi ada yang belum dibuat misalnya, terus misalnya pas teringat misalnya, oh dulu pas ikut materi pengajar belajar gitu, secara slide kayak gitu kita tampilkan di siswa, boleh nggak? Oh, boleh kok, Bu. Jadi memang ini file-filenya Ibu boleh pakai di kelas, bebas. Atau mungkin nggak mau pakai pun juga nggak masalah sih. Tapi mengikuti alurnya boleh. Atau mungkin Bapak Ibu membagikannya ke anak, itu pun juga nggak masalah menurut saya. Meskipun gitu. Diupload di, kadang kan ada di kelas itu ada yang misalnya izin gitu ya Pak. Kemudian untuk mengikuti kembali kan kita berikan rekamannya biasanya. Nah itu misalnya kita upload di Instagram atau di YouTube itu diperbolehkan juga nggak? Apa khusus internal di sekolah aja boleh dipublikasikan nggak gitu? Oh,
nggak masalah sih Bu ya, harusnya nggak selama masalah ya. selama ada nama pengajar belajarnya nggak masalah sih. Iya, iya, Nggak masalah kok. Kita emang tujuannya buat berbagi sih. iya udah. Itu Terima kasih Kak. betul. Selama nanti kalau Bapak Ibu mau pakai di mana, mau pakai ulang buat misalkan acara webinar, itu juga nggak masalah. Selama masih ada nama pengajar belajarnya di situ. Iya, Gitu. terima kasih Kak. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Ya, Kasih Waalaikumsalam. Bu. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada pertanyaan? Nah, ini mungkin Bapak Ibu boleh lihat video ini, lucu. Nanti kalau ada waktu boleh lihat. Lumayan panjang, tapi ini bermanfaat banget buat belajar algoritma. Gitu. Jadi memang, tapi ini bahasa Inggris ya. Nanti mungkin dari Bapak Ibu ini mungkin mau bikin video tentang ini juga boleh sih, pakai bahasa Indonesia. Ini lucu dan menarik. Dan benar-benar konsep algoritmanya itu menurut saya sih kena banget sih. Yang tadi saya sempat cerita, ayahnya menyuruh anaknya tulis cara bikin roti selai. Gitu. Ya, biasanya ditonton. Oke, ada pertanyaan. Nanti ke depannya saya akan bahas lebih lanjut lagi topik subtopik selanjutnya tentang yang penyajian algoritma, dan saya berencana dan kami juga punya rencana untuk bahas sampai habis. Jadi kita akan membuat kelas Python istilahnya. Jadi sebelum Bapak Ibu pakai platform ini mungkin nanti bisa lebih paham lagi bagaimana cara pakainya di kelas. Seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu pengen belajar sendiri, saya rasa juga nggak masalah sih. Bisa kotak-kotik sendiri berarti ya? Betul, bener. Apalagi nanti kalau yang bisa kutak-katik sendiri, terus ada feedback, terus bilang, ini salah nih Pak, gitu. Ada yang kurang nih, gitu. Ya, itu kita berterima kasih banget sih. Jadi istilahnya ada umpan balik. Itu ada kekurangan atau ada kesalahan. Seperti itu. Nah, nanti rencananya memang pemrograman dasar ini akan dibuat lanjutannya, karena di sini pakai bahasa Python. 7 menit ya. Tapi menurut saya lama Pak, 7 menit. Gak apa-apa, Bapak boleh nonton nanti, atau Bapak Ibu di sini boleh nonton nanti setelah workshop ini. Nanti kita akan adakan lagi workshop berikutnya. Jadi kita lagi planning, itu kita mau pakai platform ini, dan kita mau mengajarkan Bapak Ibu tentang bahasa Python pakai platform ini. Dan nanti mungkin ke depannya kita akan buat kelas lanjutan tentang bahasa Python. Mungkin nanti ke depannya kita akan buat kelas data science pakai Python, atau misalkan apa lagi ya pakai Python ya, mungkin bisnis analis atau apa gitu, yang tentang pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan di industri gitu. Karena Python itu banyak sih dipakai di AI juga. Mungkin nanti kita bisa bikin kelas juga gitu. Itu bakal menarik nanti. Seperti itu. Jadi rangkaiannya banyak banget ya, bisa ngapain aja. Iya, kita plannya banyak. Karena kita pengen anak-anak murid kita itu siap bekerja, terutama anak SMK. Jadi benar-benar di dunia industri itu benar-benar siap dan udah tahu, oh kita udah belajar nih. Jadi kita tinggal memperdalam. Di dunia kerja pun nanti mereka tinggal improvisasi. Seperti itu. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Ocok. Ini salah satu cara untuk melatih keterampilan struktural anak juga ya, Kak? Bisa dibilang seperti itu sih, Pak Ocok. Banyak sih di sini yang bisa diasah keterampilannya. Memang kekurangan kami emang satu sih, kita belum terlalu detail di soft skill-nya, di bagian silabusnya atau lesson plan-nya itu indikator tentang keterampilan itu yang harus dicapai apa. Nah, itu belum ada. Semoga nanti ke depannya kita bisa gitu. Kita bikin file terpisah supaya melihat lesson plan-nya juga nggak terlalu pusing. Indikator-indikatornya juga nanti yang dicapai apa di pelajaran itu. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain dari Bapak Ibu guru mungkin sebelum kita tutup nih. Ngajar matematika SMK pengguna algoritmanya yang sebenarnya secara tidak langsung Ibu udah ngajarin algoritma sih Bu. Karena anak-anak kan Ibu secara tidak langsung menjelaskan ke anak-anak langkah-langkah bagaimana misalkan menggunakan rumus di matematika, atau bagaimana
menghitung di matematika. Kalau di SMK belajar apa ya, saya juga belum buka sih matematikanya. Mungkin belajar persamaan kuadrat ya. Nah, itu kan pasti ada langkah-langkahnya tuh. Gimana cara memfaktorkan. Nah, itu sebenarnya kalau mau diterapkan di kelas, itu kita bisa meminta anak-anak untuk menuliskan di kertas langkah-langkah bagaimana cari atau memecahkan masalah persamaan kuadrat, seperti itu contohnya. Gitu. Iya, betul. Makasih ya Pak Ucok. Seperti itu sih. Jadi itu kalau urutannya ada yang hilang atau misalkan nggak sistematis, pasti kan anak-anak nggak bisa percaya masalah matematikanya. Dan mungkin dia nggak mengerti kalau nggak bisa menuliskan urutannya. Nah, di situ pentingnya mengerti algoritma. Gitu. Kalau biasanya ya, kalau anak murid sudah bisa menuliskan urutannya dengan baik, pasti mereka sudah mengerti dan bisa mengerjakannya. Seperti itu. Ya, penggunaan fungsi if dan lain-lainnya nanti kita bahas di workshop selanjutnya. Itu ada di topik berapa ya? Topik 4 kalau nggak salah di platform ini. Panjang ini memang ada. Banyak, panjang. Harus ikutin terus ya. Iya, dan kita lagi plan. Semoga kita bisa seminggu sekali ketemu ya. Karena memang topiknya banyak. Ya, nyicil ya. Iya, karena memang kita maunya Bapak Ibu udah pakai di tahun ajaran baru di bulan Juli. Gitu. Semoga kekejar ya. Ya, semoga kekejar. Jadi kita mau ngadain seminggu sekali, setiap seminggu sekali dan 1 jam. Jadi kita kursus bersama. Oke. Mungkin nanti Bapak Ibu guru di sini bisa ajak teman-teman yang lain kali. Iya, betul. Di sini boleh bebas tukar pikiran, Bu. Kalau saya salah, jadi Bapak Ibu boleh kasih masukan juga. Haili salah nih, nggak begitu programnya. Mestinya begini-begini, boleh, nggak masalah. Wah, udah ajakin kolaborasi sini ya Pak Ucok. Iya. Bilang, ayo kita berkolaborasi. Boleh banget, Pak. Di sini terbuka ya buat kolaborasi Bapak Ibu. Kita seneng kok. Dari segi tukar pikiran itu pun juga udah seneng banget. Kita juga banyak bertukar pikiran dengan Bapak Ibu guru. Gitu. Oke. Di chat grup kita juga boleh ya. Stay sebenarnya. Tukar pikiran, tanya-tanya, iya. Di grup WhatsApp. Kalau Bapak Ibu ada yang belum join, silahkan join. Karena sepi banget grupnya. Saya juga bingung mau ngomong apa sih. Takut ganggu Bapak Ibu sebenarnya. Bener boleh, sih, soalnya Bapak Ibu sibuk ya. Bahas-bahas di situ ya. Nggak masalah kok. Sharing-sharing gitu. Kadang saya juga sharing. Ada buku bagus. Kalau ada buku bagus, saya suka sharing. Cuman saya kadang-kadang suka takut sih. Suka dapat file yang buku bajakan ya. Kalau di sharing takutnya nggak ini. Jadi ini ya, nggak enak. Ya. Biasa saya suka sharingnya jurnal. Kadang-kadang kalau jurnal masih oke. Gitu sih. Oke. Oke, mari kita tutup hari ini. Paling aku share screen dulu ya. Cican. Oke. Besarin dulu dong. Oke, sedikit pengumuman. Jadi ini untuk Bapak Ibu guru yang belum join di dalam grup WhatsApp komunitas pengajar belajar, bisa join di sini ya. Bisa di bit.ly/galmung.com atau juga bisa scan di sini. Lalu, kalau misalnya lebih sering buka Facebook, juga bisa dicari di sini, di Facebook YGMB. Jadi bisa cari nanti info-info terbaru, mungkin juga tentang rangkaian yang kelas ya. Jadi bisa cek di situ. Nah, kita sebelum tutup ini, kita foto dulu kali ya. Mungkin Bapak Ibu guru bisa open cam dulu. Sekalian kenang-kenangan ya kan. Ayo, aku coba buka dulu ya. Nah nih, Pak Ucok, akhirnya aku lihat Pak Ucok nih. Halo. Nanti boleh Pak, kita kontakkan dari WhatsApp. Biar bisa kolaborasi sama Pak Heli ya. Oke, aku mulai foto ya. Siap, 1, 2, 3. Tunggu, sekali lagi. Sekali lagi ya.
1, 2, 3. Mantap sekali Pak Ucup, lucu Iya. banget kayaknya. Iya, nanti kalau Bapak Ibu bersedia mengajar di platform ini boleh loh. Jadi misalkan kita kan ada berencana mau ngajar tentang platform ini pakai Python gimana di kelas, belajar tentang Python. Jadi Bapak Ibu ada yang sudah menguasai Python dan sudah membaca platform kami. Nah, itu kalau mau jadi pengajarnya boleh. Kita terbuka banget. Jadi ada Gitu. pelatihan dulu ya biasanya kalau Iya, gitu ya. mungkin aku mau coba nih sebelum di kelas benar-benar terapin ke murid. Karena nanti di sini kita kayak bentuknya mungkin lebih ketukar pikiran ya, kayak misalnya, oh Ibu, misalkan ini ada salah nih, atau Kak Heli ada salah nih. Nggak masalah. Jadinya kita sama-sama belajar bareng sebelum daripada kita buat kesalahan di kelas ya. Jadi latihan dulu Iya, latihan ya. sama murid-murid kalau udah ketanam kesalahan di murid kayaknya serem banget memang. Itu yang aku masih takutkan sih sampai sekarang. Menanamkan kesalahan ke anak-anak misalkan salah penjelasan atau apa gitu. Seperti itu sih. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Heli. Nanti atas waktunya, Bapak Ibu guru juga atas waktunya udah bisa join di kita di 1 jam ya. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan share lagi untuk kelas-kelas berikutnya yang berhubungan Iya. dengan kelas. Jadi ikutin terus ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Boleh juga diajak guru-guru TIK yang lain nih biar bisa sama-sama berkembang lebih baik lagi. Yeay! Yeay. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih ya. Malam.